Hai, di episode kali ini gue akan ngobrol bareng Ali Zainal Abidin, ngomongin tentang kegagalan, perjalanan hidup, dan tips menjalaninya. Podcast ini suara kita, dengarkan suaramu. Jadi di tahun 2019 kemarin itu cukup banyak beberapa hal yang menjadi turning point gue. Salah satunya adalah momen ketika gue dapat sebuah modul ini nih. Nama modulnya Kebelet Hidup. Jadi sekarang di sini udah ada Bang Ali. Halo Bang. Halo Bintang, apa kabar men? Baik. Lu sekarang berarti di Jakarta ya? Sekarang ya secara teknis di Banten, Tangsel, Oke. Jabodetabek lah ya. Berarti cukup terhambat juga ya? Ya beginilah. I think everyone is the same sekarang kan dalam situasi kayak gini, atau nggak kebanyakan orang lah paling nggak. Tapi kerjaan tetap jalan sih, alhamdulillah. Malah dari satu sisi malah justru loadnya meningkat malah sebetulnya. Gitu. So ya alhamdulillah disyukuri. Lebih fleksibel ya malah lewat online gini? Lebih fleksibel itu artinya juga batasan jamnya jadi nggak jelas. Yes, benar banget. Itu juga arti fleksibel juga. Mungkin boleh memperkenalkan diri dulu Bang, apa kira-kira background dan apa sih yang sekarang lagi dikerjakan? Nama gue Ali, semua apa kabar? Semoga semua yang nonton mendengarkan ini sehat-sehat semua juga. Gue co-founder dari I'm On My Way. I'm On My Way is a brand, fokus kita di personal development, khususnya terkait dengan life purpose atau tujuan hidup. Jadi kita memfasilitasi, mempermudah orang agar bisa menemukan dan juga menjalani tujuan hidup dengan konsisten. Nah, kalau yang dikerjain apa? Banyak. Jadi profesi gue ditanya apa ya banyak, tapi intinya gue melakukan apa yang gue lakukan, yang gue yakini efektif untuk tadi mempermudah orang agar mereka bisa menemukan dan menjalani tujuan hidup mereka. Simpelnya begitu. Simpelnya berarti lu bikin satu company untuk membantu orang lain menemukan tujuan hidup mereka gitu ya? Agak unik ya? Menemukan dan menjalani, Oke. betul. Dua hal yang berbeda ya? Ya, berkaitan tapi berbeda, betul. Oke, sebelum kita diskusi lebih lanjut nih, mungkin biar agak cair dulu, gue biasanya di awal podcast ada rapid test question nih. Gue lempar dua opsi, terus lu pilih salah satu. Oke. Gue akan lempar 3 pertanyaan. Oke, pertanyaan yang pertama, pilih Gary V atau Tony Robbins? Tough questions. Saat ini gue akan pilih, gue suka dua-duanya sih, tapi ya Tony Robbins lah, mungkin karena gue sudah lebih banyak mengikuti dia, sudah lebih panjang kali ya. Pertanyaan kedua, pilih konsultan atau trainer? Nggak dua-duanya, harus milih. Ayo pilih satu Suwan. Jujur gue nggak dua-duanya, gimana no? Gue fasilitator. Oke. Mungkin trainer di sini lebih ke fasilitator ya. Oke. And last question, pilih Dream Theater atau Metallica? Metallica. Pertanyaan paling cepat tuh Metallica tuh. itu yang paling cepat. Itu yang paling cepat jawabnya. Udah top of mind banget nih Metallica berarti ya? Ya udah, itu paling gampang. Even Gary Vee gue juga sangat suka sebetulnya. I think they both talk about the same thing. Hanya pendekatan yang mungkin agak sedikit berbeda aja sih. Pendekatannya, dan mungkin Tony Robbins secara jam terbang udah lebih lama, dan dari bukunya lagi, apalagi orang-orang udah lebih tahu dengan Tony Robbins gitu ya. Betul. Oke. Mungkin kita mundur ke belakang dulu nih. Kan kalau nggak salah lu dulu kuliah di UI ya? Ya betul, S1 gue di FUI, betul. Gue sebenarnya penasaran sih, Ali Zainal Abidin selama masa kuliah itu seperti apa sih? Individu yang seperti apa nih? Individu yang suka nongkrong di kantin, di kafe, sebutnya kafe, kantin FE.
main kartu di situ, nongkrong, kuliah juga, sebetulnya gue IPK gue itu 3,04, bukan 3,4, 3,04 itu juga terbantu karena skripsinya A, dan karena skripsi itu bagus jadi kan naik ya, karena SKS-nya banyak. Tapi ya jadi ya sekitar 2,9 lah mungkin rata-rata IP gue sebetulnya. So gue mengikuti perkuliahan, cuman gue juga banyak sekali beraktivitas di luar kelas, aktivitas di kampus gue sangat aktif. Khususnya gue aktif di organisasi ISEC. ISEC itu International Organization, fokusnya ke leadership development. Jadi gue aktif di ISEC di tingkat lokal di UI, kemudian ke tingkat nasional di Indonesia, dan juga ke tingkat internasional juga. Dan di zaman kuliah gue punya persewaan film, jadi gue buka persewaan film karena gue sangat suka film, selain musik juga film. Jadi masih zamannya VCD dulu, belum ada DVD. Jadi gue buka persewaan VCD kerja sama koperasi di kampus. So ya kegiatan gue begitu pokoknya. Jadi gue lebih banyak di luarnya tuh ya gue aktif. Gue dulu di kelas sih, yang penting gue memahami apa yang gue pelajari dan berpikir di luar, di kegiatan gue di bisnis persewaan film atau di kegiatan organisasi, bagaimana gue bisa mulai mengaplikasikan apa yang gue pelajari di kelas. Oke, menarik banget sih, soalnya dari kuliah berarti lu udah cukup aktif, udah punya awareness untuk explore berbagai hal, entah itu dari organisasi atau dari kegiatan bisnis gitu. Sebenarnya drive atau dorongan apa sih yang membuat lu saat masih kuliah aja udah pengen explore hal-hal kayak gitu tuh? Jujur saat itu yang sudah secara sengaja mengeksplor itu lebih kepada bisnis waktu itu. Ya. Kalau kepada people development-nya, jujur itu tidak sengaja. Tidak sengajanya begini. Jadi gue waktu itu ikut kepanitiaan FEUI Cup. Jadi ya ini apa, juara olahraga lah gitu ya. Tetapi itu kan cuman habis selesai acara udah kelar gitu ya. Nah gue ingin punya pengalaman organisasi gitu, bukan hanya pengalaman kepanitiaan tapi pengalaman berorganisasi benar-benar gitu. Dan gue nggak pernah sebelumnya, apalagi waktu SMA boro-boro OSIS dan di luar mulu gitu. Nah jadi waktu itu gue ingin meningkatkan kemampuan gue berbahasa Inggris. Dan gue pikir ISEC itu adalah organisasi bahasa Inggris. Tadinya jadi gue salah gitu loh. Kemudian dan juga waktu itu ISEC adalah satu-satunya organisasi masih buka open recruitment, yang lain udah tutup. Jadi gue benar-benar udah salah paham mengenai organisasi yang gue daftarnya hari terakhir ngumpulin aplikasinya, udah telat 10 menit dari deadline-nya, tapi terus akhirnya ya udah deh. So makanya dari sisi itu nggak sengaja itu begitu maksudnya. Tetapi ketika gue di dalam, so bisa dibilang I join for the wrong reason, tapi I'm very sure I stay for the right reason. Setelah gue masuk itu gue belajar, gue terpapar lah kalau gue boleh bilang dengan dunia yang namanya people development, human development, dan itu ternyata jatuh cinta di situ. Meskipun tetap sama bisnis sama apa juga tetap sangat suka sampai sekarang tentunya gitu ya. Cuman gue baru berinteraksi dan mengenal dalam mengenai people development di situ, karena ISEC is a leadership development organization, fokus on people development, jadi gue jadi sangat terpapar di situ. Kayak lu tadi kan bilang terpapar, itu berarti pengaruh dari lingkungan di organisasi itu sangat besar ya? Iya bisa dibilang gitu, karena organisasi ini intinya adalah leadership development gitu. So leadership development itu ya banyak mengenai people development juga tentunya gitu kan, personal development juga. Jadi gue tuh mungkin kalau anak-anak lain itu sudah biasa ditanya kamu nanti ke depan mau ngapain, terus apa sih strength weakness kamu gitu.
gue itu gitu-gitu nggak kepikiran sama sekali, bener-bener nggak ada lah itu pikiran-pikiran kayak gitu. Jadi saat orientasi pertama terus ditanya pertanyaan kayak gitu, and I took it very seriously gitu ya. I took it very seriously. Gue mikir bener-bener, gue mau ngapain ya gitu. Nah itu semakin terganggu gitu, terusik gitu kan gue. Nah dan kemudian gue merasa ini penting banget gitu. Dan jangan-jangan banyak yang kayak gue yang nggak merasa ini penting sebelum-sebelumnya. Kan kasihan banget kalau mereka kayak gue gitu. Dan terus stay kayak gue yang dulu gitu, artinya nggak merasa ini penting. Jadi akhirnya tuh dari ketertarikan jadi gue jadi punya kepedulian, ingin bisa orang lain juga bisa memikirkan dan menemukan waktu itu gue belum menyebut purpose lah ya, cuman at least menemukan arahnya mereka mau kemana gitu. Oke, oke. Gitu. Interesting sih. Cuma sebelum lu bisa membantu orang lain untuk menemukan ya life purpose itu, at least kan lu Ya. at that moment harus udah mengenali diri lu sendiri dulu nih. Oh, this is my purpose gitu. Jadi apa sih yang lu lakuin pada saat momen pertanyaan itu muncul dan lu merasa terganggu dengan pertanyaan itu? Effort apa aja yang lu lakuin setelah itu, Bang? Saat itu gue seperti yang lu bilang tadi, gue meluangkan waktu lebih banyak untuk lebih mengenal diri sendiri dulu gitu. Karena gue bingung dengan pertanyaan tadi, bagaimana menjawab dengan tulus dan yakin gitu pada diri sendiri. Gue nggak bisa menjawab. So gue mencoba untuk bisa menjawab pertanyaan itu untuk diri gue dulu, gitu ya. Untuk diri gue dulu. Nah, mungkin setelah itu gue semakin menyadari bahwa ini penting buat orang lain. Jadi kayak tadi gue bilang, ini penting buat orang lain juga nih gitu. Itu nggak langsung di saat itu gitu ya. Tapi gue, jadi mungkin setelah itu gue mungkin semakin tumbuh kepeduliannya. Cuman di awal ya gue merasa ini penting untuk gue dulu gitu. Nah, dan dari situ gue mulai mungkin setelah setahun gue coba ya, dan mengenali diri itu sampai detik ini gitu. Mah gue terus belajar hal baru mengenai diri gue sebetulnya ya. Dan waktu itu gue memahami purpose gue itu ada hubungannya sama pendidikan. Jadi kalau sekarang gue bisa bilang dengan jelas, my life purpose adalah enabling people, mempermudah orang agar mereka bisa menemukan dan menjalani tujuan hidup mereka. Nah, dulu waktu gue mulai menyadari hal ini, gue belum bisa menjelaskan sespesifik itu dan sejelas itu. Cuma gue tahu pokoknya ada hubungan sama pendidikan gitu. Bentuknya kayak gimana, apa ya udah itu yang gue ketahui saat itu, sejauh itu gitu ya. Ya udah gue jalanin lah sejauh yang gue tahu waktu itu. Nah, itu so gue dulu memahaminya pokoknya ada hubungan sama pendidikan, memperbaiki pendidikan. Nah, sambil gue jalani, sambil gue mendapatkan pemahaman dan kejelasan mengenai purpose gue itu sendiri gitu. Jadi bukannya purpose-nya berubah, tapi gue mendapatkan kejelasan demi kejelasan yang lebih spesifik mengenai what is my own purpose. Oke. Mungkin dalam proses lu discovery itu ada nggak kayak hint berupa pertanyaan-pertanyaan spesifik yang mungkin bisa membantu kita untuk mencari our purpose gitu? Wah ini satu sesi khusus ini nanti. Cuma secara super singkat begini. Cari tahu dan identifikasi lu punya kepedulian sama hal apa. Gitu ya. Di luar ruang lingkup keluarga ya. Kalau ruang lingkup keluarga itu ya itu udah wajib lah ya. Nah, di luar itu wajib tapi harus diutamakan ya sekali lagi ya. Nah di luar itu identifikasi lu punya kepedulian sama hal apa, sama bidang apa, sama isu apa, sama sektor apa gitu. Artinya bukan cuma tertarik tapi peduli, artinya lu ingin berkontribusi di situ. Bukan hanya tertarik untuk mengikuti, tapi lu ingin berkontribusi di bidang apa gitu, di sektor apa, di isu apa. Itu satu. Kemudian dan apa bentuk dampak yang ingin lo kontribusikan di situ? Apa bentuk dampak yang ingin lo kontribusikan? Sesuatu yang sifatnya bukan target pencapaian, tapi sesuatu yang sifatnya ingin lo jalan. Jadi sifatnya berkelanjutan, gitu ya. Jadi sifatnya bukan goals tertentu. Orang suka bingung, orang suka nyampur aduk antara life goals dengan life purpose, meskipun sebetulnya dua hal yang berbeda, sama-sama penting tapi berbeda, gitu ya. Nah, lo mungkin tahu karena kita ada di workshop itu juga ya. Nah, jadi
Jadi jangan hanya fokus sama target pencapaian, tapi sesuatu yang menjadi kompas untuk lu jalani, jadi arah gitu, pemandu arah kita, artinya untuk dijalani secara berkelanjutan selama hidup kita. So what is it that you want to contribute and why, gitu ya. Terlepas targetnya apa, target itu selalu mencapai sebuah target pencapaian di bidang tersebut. Nanti lu ingin membuat target pencapaian yang lebih besar lagi, tapi intinya apa sih yang ingin lu kontribusikan gitu. Mudah-mudahan menjawab. Oke, mungkin kalau gue analogiin ke sebuah company gitu, mungkin life purpose atau kompas ini bisa nggak dianalogikan sebagai visi perusahaan, baru kemudian life goals-nya itu, targetnya itu berupa misalnya inovasi produk, kita ngerekrut karyawan, meningkatkan target sales dan lain-lain. Iya, jadi kalau goals itu kan fungsi untuk mengukur seberapa baik operasionalnya gitu ya. Mengukur. Nah ini apakah misalnya goalsnya profit kah, atau goals dalam bentuk employee engagement misalnya, macam-macam ya. Nah itu sebetulnya semua goals itu diciptakan untuk mengukur seberapa baik perusahaan tersebut beroperasi di tahun tersebut atau di periode tersebut gitu misalnya. Sedangkan goals itu sendiri bukan tujuan utamanya perusahaan tersebut didirikan gitu, bukan main purpose-nya gitu. Nah, main purpose-nya kalau kita bicara konteks organisasi atau perusahaan ya, institusi, gue nggak mau terjebak dengan istilah. Karena kalau istilah tuh orang ada berbeda-beda, kayak istilah visi, misi, kemudian apalagi istilah-istilah gitu tuh, ya purpose pun juga sama gitu ya, organization purpose gitu. Karena visi dan misi itu betul-betul ada dua pemahaman secara teoritis. Ada orang yang memahami, yang mendefinisikan misi itu A, visi itu B. Oh, yang satu lagi literally bilang, oh enggak, visi itu B, misi itu A. Ada juga. Jadi yang penting adalah esensinya gitu ya. Esensinya apa? Ketimbang kalau buat gue secara definisi gue melihat itu adalah sebagai sebuah misi gitu. Purpose itu di organisasi gitu ya. Gue melihat itu sebuah misi. Cuman orang mau bilang, daripada nanti orang bilang, oh enggak, misi itu harus begini, bla bla bla. Itu akhirnya hanya perbedaan definisi yang akhirnya terus menimbulkan kesalahpahaman. So, yang penting adalah esensinya. Berarti selama proses self discovery, kemudian menemukan what life purpose, dari lu kuliah sampai lu sempat ambil MBA juga ya di NYU di luar, kemudian bekerja di beberapa perusahaan, di beberapa konsultan juga. Gua memprediksi gitu, kayaknya lu menemukan beberapa titik di mana lu mengalami kegagalan, atau misalnya oh ada nih dulu ekspektasi lu ada di sini tapi ternyata kenyataannya di sini. Ada nggak beberapa poin-poin itu yang mungkin bisa jadi titik terendah lu saat itu? Terakhir gue cek, gue manusia, jadi gue banyak kegagalannya. Banyak sekali. Gini, ini adalah salah satu pertanyaan yang selalu gue bingung mau menjawab gitu. Karena sama kayak pertanyaan kayak apa, suka duka lu apa gitu. Sukanya banyak, dukanya hampir nggak ada kali ya. Buat gue once I'm clear about what I want to do, what is my life purpose, dan gue menjalaninya, dan gue menyadari bahwa kegagalan itu mutlak adalah bagian dari perjalanannya, gitu ya. Maka saat itu datang, dan nanti pun masih akan datang lagi, gue yakin gitu ya, gue akan lebih siap gitu. Ya kalau kan dibilang ada downnya, ada, cuman yang down yang gue sampai wah aduh udahlah nggak pengen udah gitu, enggak tuh gitu buat gue enggak. Mungkin hal-hal yang membuat kayak gitu justru lebih karena hal-hal yang sifatnya personal gitu, bukan yang berhubungan sama purpose itu sendiri. Mungkin saat ada situasi, ada misalnya kehilangan orang terdekat, apa hal-hal kayak gitu ya, mungkin hal-hal seperti itu yang mungkin lebih efeknya lebih signifikan buat gue. Tapi ya itu pun ya kita belajar untuk bounce back juga. Dan musik buat gue membantu. Membantu
sebagai Musik itu rilis buat ya? gue ya, musik itu baik mendengarkan maupun main musik itu buat gue membantu ya. Tiap orang mungkin punya masing-masing ya, Iya. penyalurannya gitu. Buat gue musik, film, ini di luar tentunya kalau kita bicara soal agama ya, itu Oke. pegangan utama, tapi di luar itu dari musik, olahraga, film gitu. Jadi buat gue kegagalan banyak banget gitu, sampai bingung mau yang mana gitu. Pertanyaan ini yang terbesar. Gini deh, mungkin ya yang terpikir saat ini ya, Oke. dan ini belum lama kok kita pertama kali ngadain Kebelet Hidup itu ya. Oke. Kebelet Hidup as a workshop itu kita ngadain dulu Kebelet Hidup tahun 2018 ya kalau nggak salah. Kita buat itu free awalnya. Kita buat itu awalnya free untuk 1.000 orang ya. Dan dari situ kita harapkan kita bisa orang-orang yang 1.000 orang ini begitu merasakan dampaknya bisa jadi promoter kita juga ke depannya gitu kan. Nah, yang datang cuma 25% dari target. Sedangkan biaya keluar ruginya itu udah ya dan nggak kecil lah gitu ya. Begitu nggak kecil. Dan effort yang dikeluarkan sudah besar dan seterusnya. Cuma kalau dilihat dari sisi itu gagal nggak ide, makanya dilihat mengukur dari target yang mana kan, mengukur target kan, goals kan. Dari target peserta ya gagal gitu. Apakah ada kecewanya? Ada gitu, bukan nggak ada. Nah, kayak tadi gue bilang manusia. Tapi at the end gue tidak pernah terpikir untuk yaudah gue melakukan hal lain aja lah, nggak usah di bidang inilah gitu. Itu terbersit pun tidak gitu. Karena buat gue I'm crystal clear mengenai my life purpose. So untuk melakukan hal yang berbeda itu nggak make sense. Itu kayak gue ngerasa kayak Ali suruh jadi orang lain, suruh jadi seseorang yang bukan Ali, nggak masuk di akal buat gue gitu. Jadi ya udah, oke, apa yang bisa dipelajari, so di mana yang kurang efektif, terus strategi ke depannya bagaimana, udah gitu aja. Perlu mengubah strategi berarti gitu kan. Tapi karena dari sisi delivery, dari sisi targetnya sangat tidak tercapai. Tapi dari sisi impact-nya kepada peserta yang hadir, alhamdulillah banget, luar biasa banget. Ya yang bagusnya gue alhamdulillah, dan kita terus kita perbaiki dan kita fokus itu, tapi yang kurang kita juga perbaiki, perlu diubah caranya, apakah cara promosinya, cara apanya gitu, kita evaluasi. Tapi ya udah, memang dari awal mau ini berhasil enggak, apapun itu gue ke depan tetap akan menjalankan purpose itu gitu. Cuman cara yang tepat yang mana ya gitu aja. Oke, berarti kalau coba gue simpulkan, berarti cara lu melihat sebuah kegagalan itu ya sebagai proses yang semestinya aja, emosinya juga apa yang terjadi saat itu nggak usah ditolak karena kita emang manusia, tapi jauh lebih penting buat kita untuk ambil pelajaran dari situ, mana yang perlu diperbaiki dan mana yang perlu dilanjutkan gitu ya. Ya, gua kasih analogi mungkin gini ya. Boleh. Misalnya lo sedang tersesat. Okay. Ya. Nah, terus lo dan jalan ini banyak belok-beloknya, lo tersesat. Terus dari waktu ke waktu di setiap persimpangan itu ada orang yang berdiri di situ. Ya. Orang yang bisa memandu lo, oh lo abis ini beloknya ke kanan ya, jangan ke kiri, atau terus ya jangan belok kanan kiri ya gitu. Orang bisa memandu. Dan orang-orang seperti itu selalu ada di tiap persimpangan. Nah, kemudian kalau lu ingin orang itu bisa memberitahu lu gitu ya lu perlu bisa dalam tanda kutip berteman lah. Berteman itu bukan berarti teman dekat, teman juga baru ketemu, tapi bisa ngajak semua orang itu, jangan nyolot semua orang itu gitu kan. Lu mau nanya, lu butuh bantuan dia gitu kan, tapi ya lu yang baik juga sama dia gitu kan. Ya, kalau kita nggak baik sama dia juga nggak akan mau ngasih tahu kita gitu kan. Nah,
orang-orang di tiap persimpangan itu adalah kegagalan. Oke. Oke. Nah, kegagalan itu yang akan bisa memberikan lu panduan abis ini lu jangan ke kanan atau jangan ke kiri atau jangan terus lu belok sini sebaiknya gitu ya. Nah, tetapi kayak tadi gue bilang lu harus bisa harus yang baik sama si kegagalan itu, jangan berbuat tidak baik karena kalau kita tidak mau berbuat baik dalam tanda kutip, jadi akhirnya nggak ngasih kita, artinya akhirnya kita mendapatkan kegagalan tapi akhirnya menjadi kegagalan yang tidak membuat kita lebih baik ke depannya gitu. Jadi kalau kita ingin diberitahu oleh si kegagalan gitu kan, habis ini sebaiknya kemana atau jangan ke sebelah mana, maka kita harus melihat kegagalan itu sebagai sesuatu yang memang bisa membantu kita. Ya, kalau kita melihat kegagalan sebagai sesuatu yang tidak membantu kita atau menjatuhkan kita doang efeknya, ya udah sama aja kita ngeliat orang di persimpangan jalan tapi nggak kita ajak ngomong, dia nggak bakal tahu apa yang nanya sama dia. So itu kan tergantung perspektif kita, bagaimana kita melihat orang itu. Kayak dari penampilannya nggak tahu deh, belum tentu kan. Kalau kita udah nggak mau nanya duluan, ya akhirnya kita nggak dapat infonya. Sama kegagalan juga begitu ya, kita harus mau dalam tanda kutip berteman gitu, bukan mencari-cari kegagalan, tapi berteman dalam arti saat kita ketemu, jadi kita ngobrolnya enak, bisa mendapat masukan dari dia. Ya. Mungkin kalau gue ambil contoh lain nih, mirip-mirip sama ini apa, jadi zaman sekarang kan banyak orang yang bilang kalau sosial media itu toxic. Kalau menurut opini gue, apa ya, sosial media tuh ya it's just a platform, itu sifatnya netral. Jadi tergantung gimana kita menggunakan sosial media itu. Sama dengan kegagalan tadi, kayak tergantung gimana kita melihat dan merespon kegagalan itu, apakah kedepannya bisa menjadi suatu hal yang positif untuk kita atau jadi hal yang gitu-gitu aja gitu ya. Ya, tergantung bagaimana, it's all about perspective lah at the end. It's all about perspektif, bagaimana kita melihatnya dan bagaimana kita memanfaatkannya, bagaimana kita membuat itu menjadi lebih baik. Nah, untuk kita, untuk orang lain juga gitu. Oke. Selain itu mungkin karena sekarang gue lagi ada di usia 20-an nih. Mungkin berdasarkan pengalaman lu, apakah lu dulu pernah mengalami quarter life crisis? Itu yang gue bilang tadi tuh, yang saat gue itu gue bertanya-tanya itu nggak pernah kepikiran sebelumnya dan itu sangat mengganggu banget buat gue gitu ya. Ya itu mungkin salah satunya lah ya. Berarti quarter life crisis tuh nggak tentu kapan dia datangnya gitu. Iya, ya gue rasa istilah quarter life crisis atau mid life crisis itu kan ya hanya berdasarkan umur orangnya aja, saat dia mengalami itu dia di umur berapa gitu kan, quarter atau mid gitu aja. Tapi intinya it's the same thing menurut gue. Dan gue sendiri pribadi, gue suka bilang gue sebetulnya nggak suka dengan istilah itu, quarter life crisis atau mid life crisis. Karena membuat orang menjadi fokus pada kata terakhir itu krisisnya, itu crisis is something bad gitu ya. Kalau konflik itu bisa baik bisa buruk, ya kan. Artinya ada juga konflik yang sehat kan ada. Tapi kalau krisis itu cenderung lebih negatif gitu. Karena buat gue yang orang sebut quarter life crisis itu sebetulnya reminder gitu. Reminder that we need to do something gitu. Nah, jadi ketimbang quarter life crisis, it's a quarter life reminder buat gue. Jadi gue pernah nulis artikel kalau nggak salah mengenai hal ini, redefining midlife and quarter life crisis. Jadi gue bilang, bayangin aja kita makan junk food selama sebulan gitu ya, nggak makan apa, sarapan, makan siang, makan malam, junk food doang gitu. Mungkin jangankan sebulan, mungkin belum sampai sebulan badan kita udah terasa nggak enak gitu kan. Nah, saat badan kita nggak enak, itu kan sebetulnya tubuh sedang memberikan sinyal kepada diri kita, sedang menyampaikan pesan, you need to take care of yourself better nih gitu. Terus jaga diri lebih baik gitu. Gak bisa gini terus caranya. Dan itu hal yang baik gak? Diberitahu gitu. Hal yang baik. Diingatkan. Kan bahaya banget seandainya hal seperti itu tidak terjadi, nggak ada pengingat dari tubuh. Makan junk food, nggak berasa nggak enak, atau mati deh. Jadi nggak ada remindernya, atau udah nggak ada gejala apa, atau mati aja gitu tuh. Kan
ya bahaya banget. Tapi kan alhamdulillah cara bekerja tubuh nggak begitu, Ya. gitu kan. Nah, cara bekerja tubuh dia mengingatkan kita dengan apa? Dengan ya tadi badan mulai nggak enak dan seterusnya. Artinya itu memberikan pesan we need to act differently. Kita perlu menjaga diri, melakukan pola-pola yang baru, kebiasaan yang berbeda yang lebih baik. Nah, kalau kita hanya fokus pada nggak enaknya badannya, ya nggak enak yang kita dapat. Gitu. So, tapi kita juga perlu fokus pada sebetulnya adalah reminder. Nah, kesempatan kita masih hidup, kita masih bernafas. So it's a golden opportunity to become better juga gitu kan. Nah, sama yang disebut quarter life crisis sebetulnya quarter life reminder. Gitu. Nah, makanya gue nggak suka kata crisis karena hanya membuat orang fokus pada si krisisnya doang, nggak enaknya doang gitu. Kayaknya pemilihan kata juga termasuk hal yang sangat penting buat lu sih nih. Ya sangat karena kata-kata yang kita baca, kita dengar, kita tulis bahkan gitu ya, kan yang diproses oleh panca indera kita, diproses oleh otak, jadi ada maknanya. Penggunaan kata itu sangat penting. Oke, cuma gue tertarik sih tadi sama contoh yang lu mention tentang junk food. Jadi gue penasaran sih apa banyak orang yang mungkin dia sadar kalau makan junk food itu suatu habit yang nggak sehat. Dia berusaha untuk diet, untuk mengubah pola hidupnya, tapi end up dia gagal meskipun dia sadar secara logika kalau makan junk food itu suatu hal yang nggak sehat. Kira-kira kenapa gitu? Kebanyakan dari kita tuh punya kesadaran terhadap beberapa kesalahan tapi kita tidak bisa mengubah itu. Untuk hal-hal yang kayak gitu, tadi pertanyaan lo kenapa gagal? Karena dia berusaha. Jawaban gue agak aneh nih. Oke. Agak paradoks nih, karena berusaha. Ya, tapi ada maksud di balik kata-kata itu yang gini. Kenapa gue bilang begitu? Untuk hal-hal kayak gitu nggak ada namanya berusaha tuh kayak ya mungkin karena dia mencoba gitu kan. When he or she is trying to. Jadi itu mungkin lebih tepatnya bukan karena dia berusaha, karena dia mencoba gitu. Usahanya sih bagus. Tapi kalau di kepalanya orang tersebut, gue sedang mencoba untuk mengubah pola makan gue jadi lebih baik gitu misalnya, berat. Mencoba itu berbeda dengan melakukan. Ya, misalnya nih, kalau gue mau mencoba melepas kacamata gue, ya. Ini gue mencoba. Ya. Sedangkan yang ini gue bukan mencoba. Gue melepas kacamata gue, bukan mencoba melepas. Oke? Kalau gue mau mencoba memasang kembali kacamata gue, ini begini. Kita mencoba. Tapi kalau ini bukan mencoba memasang kacamata, ini namanya memasang kacamata. Karena ketika mencoba, lu menggunakan kata mencoba pada diri sendiri, di kepala kita lu sedang memberikan info kepada otak bahwa akan ada dua kemungkinan, berhasil atau tidak. Ya. Tetapi dan otak itu ketika ada dapat dua perintah yang bisa berlawanan gitu ya, dia akan yaudah berhenti gitu. Atau at least dia tidak akan maksimal dalam memberikan energi dan effortnya untuk membuat itu berhasil, karena dia melihat dua possibility. So ketimbang mencoba, tapi memutuskan untuk tadi mengubah pola makan yang menjadi lebih sehat misalnya, atau olahraga. Jadi memutuskan. Ketika lu memutuskan, itu kata decision atau kata keputusan itu kan kata tengahnya adalah putus. Ya. Artinya lu memutus kemungkinan lu akan melakukan hal yang lain. Artinya lu memberikan satu perintah aja kepada otak, jadi jelas. Ya. Sehingga otak akan bisa lebih all out dalam mendukung lu untuk menjalani apa yang ingin lu jalani. Sama seperti kita mau mencoba untuk diet, ya.
itu beratnya setengah mati. Tapi saat kita memutuskan untuk berpuasa, bukannya nggak menantang, tapi relatif lebih mudah, bukan mudah, tapi relatif lebih mudah untuk menahan diri dari makan dan minum. Paling nggak makan dan minum ya, gitu. Kita bicara makan dan minumnya gitu ya. Nah itu, jadi karena saat lu memutuskan dari hati gitu ya. Nah itu betul-betul lu memberikan satu perintah kepada otak, jadi badan lebih siap. Gitu. So kalau mau mencoba, ya makanya gue bilang, ada orang yang bilang there's no try, just do gitu kan. That's true. Dan memang ketika lu do bukan terus jaminan lu akan berhasil. Gitu. Makanya gue bilang di satu sisi juga mempersiapkan mental bahwa ada kemungkinan karena ada faktor eksternal. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya perbaikan diri sebetulnya lu punya kendali 100%. Lain kalau hal-hal yang ada hubungan sama orang lain, ada faktor eksternal yang terlibat. Tapi kalau lu mau mengubah pola makan, orang mau berhenti merokok deh gitu. Orang udah puluhan tahun merokok. Ya. Kalau kita mau jujur-jujuran, ya, berhenti merokok butuh waktu, ada prosesnya. Enggak sebetulnya. Berhenti merokok tuh literally berhenti merokok udah gitu kan. Yang butuh proses panjang itu apa? Proses sampai menuju keputusannya untuk berhenti totalnya. Tapi berhentinya tuh ya when you decide gitu. And then you do gitu. Jadi makanya ada orang yang betul-betul quit cold turkey, jadi langsung berhenti total. Tanpa ada orang yang butuh bertahap. Kayak lagi orang punya style masing-masing, tapi yang ingin gue sampaikan adalah perubahannya itu terjadi jadi bukan lama perubahannya terjadi ketika dia memutuskan. Nah, bagaimana agar dia bisa memutuskan lebih cepat. Gitu aja. Lebih ke keputusannya ya berarti. Proses kita untuk I decide to do this gitu. Cuma Ya. tiap orang kan prosesnya pasti beda-beda tuh. Hal-hal apa aja sih yang kira-kira mungkin dibilang cepat atau lambat juga relatif sih. Cuma ya mungkin bisa membuat lebih efektif gitu sebuah keputusan. Oke, nah prosesnya beda-beda itu secara teknisnya betul beda-beda. Tapi pada esensinya prosesnya sama. Orang akan membuat jadi sebetulnya ada garis besar, ada benang merahnya yang sama. Yaitu dia akan memutuskan jika misalnya tadi contoh berhenti merokok tadi ya. Dia akan memutuskan betul-betul jika dia meyakini lebih banyak pain yang akan dia dapatkan dari merokok ketimbang pleasure-nya. Meyakini dan pain. Akan lebih, jadi konsekuensi negatifnya akan lebih banyak, baik untuk dianya ataupun juga untuk orang-orang sekitar dia, keluarganya bisa juga gitu ya. Akan ada konsekuensi negatif yang lebih besar jika dia tetap merokok dibandingkan yang positifnya. Karena merokok ada efek positifnya juga dari orang-orang, mungkin dia merasa tenang, dia merasa keren, itu efek positif gitu kan. Nah, hal seperti itu juga efek positif ya, secara subjektif ya orang itu ya, dia menganggap itu efek positif gitu kan, merasa relax gitu kan. Nah, tetapi kan sebetulnya ada bentuk penyaluran lain untuk bisa merasa keren, bisa merasa relax, bisa merasa tenang ya kan. Yang nggak harus dengan cara merokok. Jadi selama dia masih melihat hanya itu channelnya dan dia juga belum melihat konsekuensi negatifnya lebih besar daripada efek positifnya, dia nggak akan berubah. Nah, proses sampai hadir keyakinan seperti itu dari orang ke orang berbeda-beda. Nah, tapi sebetulnya bisa dibuat lebih cepat kalau kita saatnya kita pihak orang yang ingin membantu gitu ya. Ya kita juga harus memahami mengenai orang tersebut ya, kenapa dia merokok atau kenapa dia membuat dia sulit berhenti dan seterusnya. Berarti kita juga perlu tahu kira-kira intensi atas kebiasaan negatifnya itu apa, Kak. Misalnya kalau ngerokok dia ingin terlihat keren, mungkin kalau dia makan junk food mungkin itu bentuk refreshing-nya dia. Jadi ketika kita ingin mengubah kebiasaan itu ya kita cari refreshing kita versi yang lebih sehat atau lebih positif gitu ya. Oke, itu dari sisi alternatif efek positifnya ya. Nah, tapi selama dia tidak melihat efek negatif yang lebih besar, meskipun dapat alternatif gitu ya, tapi dia
tidak ada, ya udah gue bisa merasa rileks nggak hanya dengan merokok, bisa dengan olahraga misalnya, dia yakin itu misalnya. Tapi dia tidak merasa ada konsekuensi negatif yang serius juga dari merokoknya, ya udah tetap akan merokok, dia hanya punya opsi tambahan aja. Oke, berarti kita perlu melihat secara komplit gitu ya. Betul. Kayak contohnya begini, ada seseorang yang sudah merokok puluhan tahun dan bilang gue nggak akan deh berhenti ngerokok. Nah, ini kejadian nyata gitu ya. Nggak usah coba-coba mengubah gue untuk berhenti ngerokok. Terus ya nggak ada yang mau mengubah lu juga gitu. Satu waktu Toto datang bilang, men gue sudah berhenti total. Apa lu ikut apa hipnoterapi atau apa hipnoterapi? Enggak, apa yang terjadi gitu nih. Dia bilang satu waktu dia pagi-pagi dia baca koran, sarapan, baca koran, ngerokok. Biasa sehari-hari dia begitu. Dia punya anak perempuan 1. Anaknya waktu itu umurnya belum ada 6 tahun. Atau anaknya datang nangis yang tantrum yang udah nggak bisa dikontrol sama sekali. No. Si ayahnya bingung. Kenapa saya? Aku nggak mau papa mati. Aku nggak mau papa mati. Kenapa nggak papa nggak mati? Kenapa saya? Aku terus dia nunjuk rokoknya. Oh enggak, saya nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Tetap nggak bisa dikendalikan. Aku nggak mau papa. Dan ini anak umur belum ada 6 tahun ya. Anaknya itu ngomong, aku nggak mau nanti kalau aku nikah papa udah nggak ada. Wow. Belum umur 6 tahun. Dan di saat itu juga dia bervisualisasi, membayangkan anaknya nanti kalau udah besar, dia sudah nggak ada. Dan itu juga pain, itu adalah konsekuensi negatif juga. Makanya tadi gue bilang pain atau konsekuensi negatif itu bisa datang dari mengenai konsekuensi negatif pada diri sendiri, bisa juga pada orang-orang yang kita sayangi gitu, yang kita nggak rela itu terjadi gitu kan. Maka rokok yang belum selesai itu dimatikan, dan sejak saat itu sekalipun nggak pernah nyalain rokok lagi. So lebih cepat prosesnya. Jadi kalau gue pakai istilahnya tadi Tony Robbins itu istilah leverage. Jadi ada leverage, ada pengungkit. Pengungkit itu kan, jadi kita nggak terlalu berat tapi efeknya bisa besar gitu kan. Nah, jadi ada sesuatu yang bisa jadi pengungkit. Nah buat si orang tadi, pengungkitnya, leverage-nya adalah membayangkan anaknya nikah dan dia sudah tidak ada. Itu menjadi pengungkit, jadi leverage. Berarti kita perlu cari ya pengungkit itu kira-kira hal apa yang bisa hal apa yang kira-kira bisa memicu pikiran kita untuk mencari kira-kira pain dan gain yang mungkin kita dapatkan itu apa aja untuk bisa mengendalikan diri kita ya berarti. Betul, jadi untuk memanage lah ya, lebih enak jadi memanage, jadi mengelola. Nah jadi dan dari orang ke orang bisa titik leverage-nya beda-beda. Makanya kita perlu mengetahui apa sih yang penting, apa saja yang penting bagi orang itu. Bisa jadi orang lain, orang tertentu dalam hidupnya, bisa jadi lifestyle tertentu yang kalau dia kehilangan lifestyle itu jadi pain yang nggak bisa tertahankan, bisa juga. Gue tahu ada seorang perempuan yang sudah mau bunuh diri, ya. Dia single parent, dan dia itu vegan. Jadi bukan cuma vegetarian tapi dia vegan. Jadi kan nggak makan susu, nggak minum susu juga, nggak makan telur gitu. Jadi vegan, total vegan. Dan dia sangat luar biasa serius dengan vegannya dia. Gitu. Nah kemudian saat dia udah mencoba bunuh diri beberapa kali bahkan, ya. Alhamdulillah belum berhasil. Dan saat itu lo mau ngomong jelasin apa juga ke dia untuk memotivasi dalam tanda kutip agar jangan bunuh diri, nggak ada yang ngaruh. Sampai pada titik orang ini vegannya serius banget. Dia bilang, gimana kalau misalnya lo nggak ada, lo meninggal, akhirnya anak lo terus tinggal sama
mantan suami lo yang suka makan daging, Oke. buat dia itu leverage yang luar biasa besar. Dia ngebayangin itu, oh nggak bisa, gue harus stay alive, gue akan rela. Jadi dan itu at that moment jadi leverage udah untuk seterusnya. Jadi hal-hal kayak gitu bukan terus dia hidup terus bahagia, enggak ya, artinya itu dia tetap harus put effort juga ya, untuk harus melakukan tindakan-tindakan yang membuat dia meningkatkan bahagia itu juga. Cuman terkait dengan keputusannya untuk nggak jadi bunuh diri itu secepat itu. Nah, makanya tapi kita harus tahu kan apa yang penting dalam hidup orang itu gitu, hal apa yang jadi prinsipil dalam hidup dia gitu. Amazing story sih. Sangat menarik. That's human being, human behavior seperti itu. Oke. Mungkin gue masih ada 2 pertanyaan lagi. Mungkin ini pertanyaan ini datang dari gue pribadi sih Bang. Maksudnya gue ngelihat lu berkegiatan sehari-hari lah, let's ya mungkin gue nggak tahu secara aslinya kayak gimana, cuma dari sosial media gitu gue melihat lu tuh sebagai orang yang cukup baik dalam memanage waktu, energi, dan fokus gitu. Gimana cara lu menyeimbangkan hal-hal itu gitu? Soalnya ketika gue ngeliat lu kayak lu selalu bisa menjadi orang yang bersemangat di depan orang-orang gitu. Itu pasti butuh manajemen yang baik gitu. Apa aja sih yang sebenarnya lu lakuin gitu? Kalau energi gue, kalau gue ditanya di antara berbagai macam hal, 2 kalau gue bisa ingat, kalau gue perhatikan 2 hal yang menjadi sumber energi terbesar gue. Yang pertama adalah purpose gue itu sendiri, ya, bahwa gue punya tujuan yang jelas, and it's a calling gitu. It's a life calling. Life purpose itu is a calling, panggilan hidup, panggilan jiwa gitu ya. So it keeps calling me gitu. Ya. Itu yang pertama, purpose-nya itu sendiri. Yang kedua adalah rasa syukur. Rasa syukur, suara lu hilang. Oke. Balik. Rasa syukur itu gini, kalau kita mau jujur-jujuran, kita mau buat hitung-hitungan skor ya, antara hal-hal yang sebetulnya layak kita syukuri dengan hal-hal yang mungkin tidak kita sukai lah gitu ya. Sebetulnya tuh skornya kan jomplang banget. Ya. Jomplang banget. Terlalu banyak hal-hal yang layak kita syukuri gitu. Bahkan kemampuan untuk bersyukur pun itu perlu kita syukuri gitu. Kita mau sana mana gitu kan. Kemampuan. Jadi ya, dan bahwa kita diberikan kemampuan, keinginan untuk bersyukur itu pun layak kita syukuri gitu. Nah, menurut gue begitu. Nah, orang banyak yang terus bilang kayak misalnya kita bernafas, kita bisa bangun nih, gue tadi bisa buka kacamata gue, bisa pakai lagi tadi, gue bisa berdiri dari sini, gue bisa duduk lagi. Itu kan layak kita syukuri, dan orang suka bilang ya itu klise gitu. Ya seorang bisa nafas. Nah, gue bilang sesuatu itu menjadi klise karena diomongin berkali-kali, berulang-ulang, makanya lama-lama akhirnya menjadi klise. Dan sebetulnya ada alasannya kenapa itu diomongin berulang-ulang, karena itu benar. Nah, jadi soal lu mau menganggap enteng itu lu sendiri yang rugi gitu. Tapi kalau meluangkan waktu, makanya perlu meluangkan waktu, nggak cuma sambil lalu gitu. Nah, kalau kita membiasakan diri untuk meluangkan waktu, meskipun nggak terlalu lama juga, tapi kita luangkan secara berkelanjutan, berkala gitu ya, untuk menghadirkan rasa itu. Gimana kita nggak mau? Ini salah satu bentuk rasa syukur kan nggak hanya alhamdulillah terima kasih Tuhan, tapi juga memanfaatkan apa yang diberikan Tuhan ini, yang kita syukur ini kita manfaatkan untuk kebaikan juga gitu.
Nah, kita udah dikasih mau hitung juga nggak bakal bisa gitu kan. Tapi masalahnya seringkali orang juga tadi perspektifnya kayak lebih gampang fokus sama yang nggak enaknya kan. Iya. Nah, kayak tadi gue bilang it's a game of first perspective akhirnya ujung-ujungnya gitu. Nah, ketika perspektifnya itu ke situ ke rasa syukur itu, it creates so much energy buat gue gitu. Dan gue bukan ngomong gini kayak apa biksu atau apa, enggak gitu. Gue juga ada capeknya dan semua itu ada gitu loh. Namanya manusia gitu. Tapi kalau tanya ya lu kan ngelihat gue juga yang di depan doang kan, di balik Ya. layar juga nggak tahu Ya. juga gitu kan. Daunnya juga banyak, ini banyak gitu. Nah, ya cuma jujur gue melatih gitu. Dan gue menjaga gitu. Jadi bukan menjaga agar tidak ada daunnya, agar tidak ada capeknya, tapi menjaga agar saat down, saat capek gitu, bounce back-nya bisa lebih cepat. Gitu. Itu aja. Bounce back-nya lebih cepat. Dan saat bersemangatnya juga durasinya bisa lebih lama. Tapi kalau down-nya tapi ya pasti ada gitu. Tapi bagaimana kita bisa bounce back lebih cepat gitu. Oke, berarti satu itu bisa banget untuk dilatih, dan kalau berdasarkan pengalaman tuh your purpose itu jadi satu sumber semangat yang bisa dibilang unlimited, tapi rasa syukur itu menjaga itu jadinya apa ya, semangat lu terbatas di porsi yang cukup dan tidak berlebihan gitu ya. Iya. Dan jujur ada kalanya kita intensitasnya naik ya, namanya ada periode-periode tertentu seperti itu kan. Iya. Tapi kita juga bagaimana kita menjaga juga agar ya tadi jangan terlalu diforsir yang sampai jebol badannya gitu. Iya. Cheetah itu bisa lari secepat itu sampai dalam hitungan berapa detik dia bisa dari 0 km per jam sampai ke 110 km per jam hanya dalam hitungan 5-6 detik. Makanya cheetah adalah binatang darat yang tercepat di dunia. Tetapi cheetah hanya bisa lari secepat itu kurang lebih 3 menit. Kalau setelah 3 menit dia nggak slow down, jebol badannya. Nah, kita pun juga gitu, kita perlu tahu batasan kita juga. Kita bisa stretch, bukan hanya bisa, kita perlu stretching ourselves gitu ya. Kita mau membangun otot itu kan juga saat otot itu tumbuh ada rasa sakitnya juga gitu. Jadi kita di expand, di stretch sedikit, that's okay. Itu bukan hanya oke, itu bagus. Tapi pahami saat ini gue akan stretchnya sejauh apa gitu. Saat nanti setelah kita sudah lebih oke, kita akan stretch lagi bertahap lagi gitu. Jadi stres itu ada bagusnya gitu. Tapi kalau kita tahu bisa memanage dengan baik gitu kan. Yeah. Karena dari stres itu kalau kita mengelola dengan baik itu bisa tumbuh growth gitu. As long as we manage it in the right way. Okay. Well, that is a good talks. Mungkin satu pertanyaan buat penutup nih. Kira-kira pesan dari Bang Ali untuk diri sendiri di usia 20 tahun seperti apa nih? Aduh, di usia 20 tahun. Tahun lalu dong, sih. Waduh. Ya. Oke. Denial. Di usia 20 tahun, gue ngapain ya? Gue lahir tahun 83. Jadi sekarang berapa tuh gue? 30. Ya tahun ini gue 37. Sebenarnya 17 tahun lalu. Tahun 2003. Mungkin pertanyaan pesan gue pada diri gue waktu itu. Iya. Gak inget gue. Apa pesan gue pada diri gue kalau apa yang gue lakukan gue bisa jawab, tapi pesan gue apa gitu. Gue memberi pesan gak ya? You know what? I did that actually. Okay. Karena gue diminta waktu itu untuk menulis surat kepada diri sendiri. Menarik menanya ini. Dan itu di tahun itu. Okay. Di tahun 2002 lah ya, mungkin 18 tahun lah. Dan gue menuliskan waktu itu mengenai
pentingnya memahami mengenai diri, mengenai betapa gue tertariknya sama hal ini dan betapa gue ingin orang lain juga bisa merasakan hal yang sama mengenai people development ini. Kapan ada yang nanya itu? Dan misalnya nggak ada pertanyaan yang membawa gue ke situ, so ini menarik nih. I did that, betul-betul. Jadi di waktu itu gue orientasi baru masuk ISEC di tahun 2002 itu. Dan di akhir acara gue diminta untuk menuliskan surat buat diri sendiri yang ditutup di amplop, nggak ada yang buka, hanya gue sendiri yang buka 8 bulan kemudian gitu. So ya itu pesan gue singkat gue tuh. Ya itu pesan berdasarkan apa yang sudah gue pelajari, apa yang gue alami saat itu gitu kan. Tapi kalau sebaliknya nih, kalau misalnya pesan dari diri lu di masa depan sekarang untuk diri lu saat itu, kira-kira lu apa yang pengen lu sampaikan? Oh, gue sekarang kepada diri gue yang dulu. Yes. Jadi gue saat ini kepada gue 20 tahun lalu gitu maksudnya. Atau di umur 20 itu maksudnya gitu. Keep going. Keep going. Karena begini. Perlu gue jelasin nggak kenapa? Boleh. Mungkin sekalian buat closing statement. Karena saat kalau gue melihat ke belakang ya, godaan tawaran yang lain tuh banyak sepanjang perjalanan ini. Gitu ya. Dan terutama yang dulu secara finansial jauh lebih menggiurkan gitu ya. Yang membuat berpikir 2 kali atau 14 kali mungkin. So keep going itu because it's worth it to keep doing what you do lah, what I do ya gitu maksudnya. The money will come. The money will come. Gue akan ngomong gitu. Don't worry, keep going. The money will come. Jangan sampai nanti lu ada duitnya tapi lu sendiri you don't feel fulfilled gitu. What's the point gitu. So keep going. And alhamdulillah I did that gitu. Alhamdulillah I did that. Dari godaan itu. Itu ya I kept going, you know, on my path, and alhamdulillah, and insyaallah I will keep going on my path. Anything baik lah insyaallah ya. Okay, well, thank you mungkin Bang atas conversation-nya dan waktunya udah disempet ini. Semoga sama-sama, thank you juga. Semoga dari obrolan kita teman-teman nanti adalah beberapa hal yang mungkin bisa jadi evaluasi mereka atau mungkin poin-poin yang semoga aja bisa mengganggu pikiran mereka supaya mereka mencari kira-kira semestinya seperti apa gitu. Untuk mengganggu dalam arti yang baik. Iya. Mengusik ya, menggelitik. Insyaallah. Thank you juga sudah di-invite sini ngobrol-ngobrol, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dimanfaatkan sama siapapun yang mendengar. Thank you man, thank you so much. Okay. Jadi untuk teman-teman semuanya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap di Ini Suara Kita.